pertama yang harus kita lakukan adalah membuat garis bidang gambar dulu. Nah, ini kita coba buat pakai mister yang agak besar ya. Nah, misalnya ini kita garis. Nah, kira-kira segini misalnya. Ini diasumsikan aja nih. Nah, misalnya begitu. Terus kemudian ini bisa ditebelin. Silakan ditebalkan. Nah, gini ya. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita letakkan objeknya. Objeknya kita simpan. Misalnya kita posisikan seperti ini. Dan ini harus membentuk sudut 45 derajat. Begini ya. Nah, seperti ini. Ini 45 derajat. Kita kira-kira segini misalnya bentuknya. Nah, gitu ya. Nah, silakan ini diatur berapa meter panjangnya. Misal kita buat 6 meter misalnya ya. Nah, ini kita buat 6 meter. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita garis juga ini 45 derajat sama. Nah, ini kita garis. Nah, begitu. Ini silahkan diatur lebarnya berapa. Kalau tadi 6 misalnya lebarnya 4 misalnya ya, 4 meter. Nah, ini kita garis 4 meter, lalu kita garis kembali 4 meter. Nah, ini ya. Terus yang ini juga kita garis sama sejajar 4 meter juga. Nah, ini objeknya sudah jadi. Sekarang kita coba tebalkan garisnya ya. Ini garisnya kita tebalkan, kasih warna merah misalnya. Silahkan nanti ditandain pakai warna merah, warna biru. Silahkan. Nah, ini ditebalkan garis objeknya atau denahnya seperti ini. Denahnya ukurannya 4 kali 6 ya, 4 kali 6 meter. Ini boleh kita hapus supaya dia bersih. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk berikutnya adalah membuat titik mata ya. Titik mata atau titik fokus pengamat ya. Nah, kita tandai misalnya titik matanya ada di sini misalnya ya, di sini atau di sini, di sebelah kanan juga bisa, silahkan diatur nanti ya. Nah, misal kita tentukan titik matanya ada di sebelah kanan misalnya ya, kita posisikan agak jauh supaya tidak distorsi. Nah, atur saja misalnya dari bidang yang paling bawah ini nih. Nah, kita atur 10 meter atau 11 meter. Nah, misalnya di sini.
kita geser sedikit ke sebelah kanan. Nah, inilah titik matanya ya. Nah, ini kita tandai, kasih nama TM di sini. Nah, begitu. Lalu kita buat sudut 60 derajat. Gini ya, pakai mistar yang sudut 60 derajat. Lalu kita garis. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kita garis seperti ini. Oke. Kita buat seperti ini. Kita tandain ya, kita kasih tanda sedikit, lalu kita garis. Nah, ini ya, kita garis, dan yang ini juga pakai warna yang berbeda ya, misalnya warna hijau gitu. Nah, maka inilah yang disebut dengan kerucut pandang ya. Ini yang dipakai ya, yang 60 derajat nih, yang ininya ya. Ini kan 60 derajat, ini 30, dan ini kan 90. Nah, yang kita pakai yang 60-nya, yang ini ya. Nah, seperti ini. Begitu caranya ya. Nah, setelah itu lalu kita buat garis sejajar ya. Dari, kalau tadi misalnya ini titik A gitu ya, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Nah, buat garis sejajar antara bidang A ke B gitu ya, dari titik mata. Nah, misalnya diletakkan seperti ini, lalu kemudian kita tarik garisnya. Nah, ini harus sejajar ya. Ini kita tarik ya, seperti ini. Tarik dari titik mata ya, dari sini, lalu sejajar. Nah, begitu ya. Jadi garis ini tuh sejajar dengan AB, seperti itu ya. Lalu kita tandain misalnya begini, kasih tanda panah 1 ya. Nah, yang ke sebelah kirinya juga sama, kita buatkan garis sejajar seperti ini ya. Kita buatkan sejajar terhadap garis AD. Kalau tadi AB, sekarang AD. Nah, ini ditarik, kemudian kita garis. Nah, seperti ini. Kita garis lagi. Ya. Maka ini garisnya sejajar. Ya. Ini kita kasih tanda misalnya tanda panahnya 2. Nah, ini gitu ya. Tipis saja. Nah, ini kita sudah dapat ya. Lalu setelah itu kita buat garis vertikal ya, sejajar, garis vertikal dari titik perpotongan tadi ya. Ini kita buat dulu panduannya nih, kita buatkan garis yang sejajarnya. Kita pakai mistar segitiga, lalu kemudian kita garis tarik ke bawah, dan dia harus lurus ya, tidak boleh tidak boleh bengkok. Ini kita garis, nah dari sini lalu diproyeksikan ke bawah seperti itu ya. Lalu yang ini juga sama. Nah, yang sebelah sini juga kita garis lagi sama, lalu proyeksikan ke bawah. Nah, begitu, seperti itu ya. Nah, ini bisa dipanjangkan, yang ini juga ditambah supaya lebih panjang. Nah, seperti itu ya. Kita sudah dapat ini. Kemudian kita tinggal menentukan garis tanah. Gitu ya. Garis tanahnya kita buat, kita garis. Ini kita buatkan garis tanahnya sejajar dengan garis bidang gambar ya. Nah, ini kan kita sudah menentukan ini namanya garis bidang gambar atau GBG ya.
ini bidang gambar atau BG. Nah, ini kita tarik ke bawah, lalu kemudian kita tentukan garis tanahnya. Di sini juga boleh, di bawah juga boleh, di sini ya, di atas juga boleh, yang penting tidak sampai mengganggu objeknya ya. Nah, selama dia tipis nggak apa-apa. Lalu kemudian kita buat garis tanahnya ya. Nah, ini kita buat, misalnya kita asumsikan garis tanahnya ada di sini. Nah, ini garis tanahnya ya. Nah, ini lalu kita panjangkan ini garis tanahnya. Nah, begitu ya. Nah, setelah itu kita buat ketinggian horizon ya. Ketinggian horizon kita ambil dari ketinggian mata yang melihat. Kita asumsikan misalnya berdiri gitu ya. Nah, misalnya ini tinggi matanya misalnya ya. Ini orangnya sedang berdiri, kita gambarkan, dibuat siluet begitu ya. Misalnya setinggi 1,60 m. Nah, lalu kita tarik garis sejajar dengan garis tanah tadi ya. Nah, ini kita garis dari ketinggian orang tadi itu. Nah, ini kita panjangkan lagi. Kita sambung supaya panjang. Nah, dengan demikian selesai sudah ya. Ini kita kasih nama garis tanah atau GT dan garis horizon atau garis cakrawala GH ya. Nah, inilah kita sudah dapat, otomatis kita juga sudah dapat titik matanya. Oh, ternyata titik matanya ini ya. Ini kita anggap titik mata atau maaf titik kilang ya. Titik kilang 1, ini titik kilang 2. Nah, begitu ya. Ini tinggi orangnya. Tinggi orang yang berdiri ya. Nah, selesai kita ini sudah dapat garis tanah, sudah dapat garis horizon, sudah dapat titik kilang juga sudah dapat. Titik kilang 1, titik kilang 2 ya. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah membuat kerucut pandang. Nah, ini kita bisa tandai. Ini adalah kerucut pandangnya. KP ya. 60 derajat. Ini titik mata, garis tanah, garis horizon, titik kilang 1, titik kilang 2. Ini kita udah selesai sampai situ ya. Sekarang kita lanjutkan membuat garis X atau garis ukur yang sesungguhnya ya. Nah, garis ukur yang sesungguhnya ini sangat mudah kita ketahui karena posisi gambarnya memotong ya. Nah, ada dua kemungkinan garis X-nya. Kita bisa pilih yang ini, yang kiri, atau yang ini, yang kanan ya. Nah, misalnya kita ambil yang sebelah kiri ya. Nah, ini kita tarik garis X-nya ke bawah. Kita proyeksikan vertikal ya. Nah, ini kita tarik garisnya pakai mistar. Kita geser. Lalu kemudian kita garis. Nah, inilah yang disebut dengan garis X ya. Ini X, ini X aksen. Ini adalah garis ukur yang sesungguhnya nanti yang akan kita gunakan untuk mengukur objek ya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita memproyeksikan garis-garis titik A, B, C, D ini ya ke titik mata. Nah, ini kita tarik ke titik mata, misalnya garis A, titik A, ini kita proyeksikan ke titik mata. Nah, kita proyeksikan, dapat titiknya di sini ya.
Lalu titik B ini juga kita proyeksikan, tarik ke titik mata. Nah, kita dapat di sini ya. Lalu titik C juga sama, kita proyeksikan ke titik mata, lalu dapatnya di sini. Dan titik D ya. Ini kita proyeksikan ke titik mata dan dapat di sini. Setelah itu sudah semua ya. Kita sekarang proyeksikan garis-garis tersebut ke bawah ya, sejajar dengan garis X atau garis ukur yang sesungguhnya. Nah, ini kita proyeksikan, kita tarik secara vertikal satu-satu ya. Nah, ini kita tarik garis, yang ini juga kita garis. Nanti ini pakai garis pensilnya yang tipis, jangan terlalu tebal. Pakai H misalnya ya, atau pakai F boleh. Nah, terus yang ini juga. Oke, selesai ya. Titik A, titik B, titik C, titik D ya. Nah, ini sudah dapat kita ini garis-garisnya. Lalu setelah itu kita buatkan garis atau objek tampaknya ya. Nah, kita proyeksikan atau kita buatkan di samping. Mau di kiri boleh, mau di kanan juga boleh. Kita buat di samping kiri misalnya ya. Kita ukur ini nih, lebarnya kan tadi sudah ditentukan ya. 4 meter kali 6 ya. Nah, ini 4 meternya. Atau kita ambil yang 6 meternya ya. Nah, kita ambil yang 6 meternya, kita anggap misalnya yang depannya itu yang ini ya, yang 6 meter. Nah, ini kita buat 6 meternya di sini. Nah, ini boleh diletakkan di kiri atau di kanan ya. Atau di sini misalnya kita buatkan di sini gambarnya, atau agak ke samping juga boleh supaya tidak terlalu mengganggu ya. Nah, kita simpan di sebelah kiri. Nah, ini kita simpan, kita ukur 6 meternya di sini. Nah, ini ya, 6 meter. Lalu kemudian kita proyeksikan, bisa pakai pensil dulu ya, di sketsa atau dibuat, tarik. Nah, begitu ya. Lalu tingginya, kita tinggi dinding mau berapa meter? Misalnya kita mau pakai 4 meter misalnya ya. Nah, ini kita ukur 4 meter tinggi dindingnya. Lalu kita garis. Nah, ini kita garis tinggi dindingnya. Nah, sudah dapat ya. Setelah itu kita gambarkan objeknya tadi ya. Ini kita gambarkan, kita pertegas garisnya. Nah, seperti ini ya. Ya, begitu. Ini kita bisa hapus supaya tidak terlalu mengganggu ya. Nah, ini kita sudah dapat objeknya ya. Jadi ini adalah titik A yang sebelah sini, ini titik B, ini A sama dengan D, ini B sama dengan C, gitu ya. Nah, ini kita sudah dapat. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Paham sampai situ ya. Nah, kemudian tadi kan saya bilang untuk bikin tampak itu boleh dari
kiri atau dari kanan ya. Tadi kita anggap dari depannya dari sini. Atau yang dari kiri juga kita anggap dari sini misalnya, bisa gitu kita buat di sini. Contoh misalnya ya. Ini saya gambarkan kembali. Nah, tadi kalau yang samping itu 4 meter ya. Kalau dari sebelah kanan 6. Nah, kita bisa bikin yang sebelah kiri yang 4 meter itu ya. Kita coba gambarkan di sini misalnya. Nah, ini kita buat 4 meternya di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita garis ya, kita buat. Nah, kita proyeksikan garisnya tadi. Nah, seperti ini. Kita buat garisnya. Nah, itu ya. Nah, ini kita sudah dapat yang sebelah kiri. Kita anggap yang sebelah kiri ya. Tadi ketinggiannya 4 meter ya. Kita anggap dindingnya 4 meter tingginya. Nah, lalu setelah itu kita garis sejajar dengan garis horizon. Nah, ini kita buat garisnya. Dan ini harus lurus, tidak boleh bengkok ya. Usahakan ini harus lurus. Ini kita garis gitu. Lalu kemudian yang vertikalnya juga dibuat yang ininya ya. Nah, ini kita garis ya seperti ini ya. Kita ini hapus supaya tidak terlalu tebal, supaya tidak mengganggu. Nah, ini kita bisa buat yang sebelah kanan yang ini, kalau yang kiri yang kecil ini ya. Nah, kita sudah dapat gambar tampaknya. Lalu kemudian setelah itu kita mulai membuat perspektifnya ya. Nah, langkah pertama adalah kita sudah tahu bahwa posisi gambar ini adalah memotong garis bidang gambar ya. Memotong garis bidang gambar dan titik potongnya ada di sini. Inilah garis X-nya. Kita tarik ke bawah. Lalu langkah yang harus kita lakukan adalah mengecek titik potong ini di bawah. Kalau dia memotong garis bidang gambar di atasnya, maka di bawahnya dia harus memotong garis tanah. Ini ya. Nah, ini memotong garis tanah. Nah, ini kita tandai di sini. Kita tandai, lalu kemudian dari titik potong ini kita tarik ke titik hilang 1 ya, ke kanan ke sini. Untuk mengetahui titik C dan titik D ya. Kita bergeraknya dari titik C ke titik D. Dari titik potong ini kita proyeksikan ke titik hilang 1 ke sebelah kanan. Nah, ini kita tarik. Dan ini tipis ya garisnya. Nah, kita buat bagian lantainya dulu ya. Nah, kita sudah dapat ini dari titik potong X ini titik potongnya nih. Ya, ini titik potong X-nya. Kita sudah dapat titik C-nya. Yang ini, titik C-nya ini berpotongan di garis bidang gambar, tarik ke bawah. Nah, inilah titik potongnya. Di bawahnya ini ya, titik C. Kita sudah dapat titik C-nya yang ini. Nah, lalu dari titik C ke depan titik D. Ini ke depan titik D dan kita sudah dapat titik D-nya ini. Ini titik D-nya ya.
Nah, ini titik D-nya. Kita cek ke bawah. Ini titik D. Kita kasih nama D. Begitu ya. Dari titik D, kita bergerak ke titik A. Maka kita tarik ke titik hilang 2. Gitu ke sebelah kiri. Kita tarik ke titik hilang 2. Lalu ini titik A-nya. Ini titik A-nya berpotongan di garis bidang gambar. Tarik ke bawah. Nah, oke, ini kita sudah dapat titik A-nya. Yang ini. Ya, inilah titik A. Nah, gitu. Ini titik A sudah dapat. Lalu dari titik A, kita bergerak ke titik B. Gitu ya. Maka ditarik ke titik hilang 1. Ke titik hilang 1. Nah, kita proyeksikan. Garisnya tetap tipis. Lalu kemudian nanti dia berpotongan di titik B. Ini titik B-nya ya. Dia berpotongan di garis bidang gambar. Tarik ke bawah. Ternyata ini titik B-nya. Nah, kasih nama B. Nah, begitu ya. Nah, dari titik B, kita kembali ke titik C. Kita kan tadi bergerak dari titik C ya. Dari titik B, harus balik lagi ke titik C. Maka hubungkan ke titik hilang 2. Nah, hubungkan ke titik hilang 2. Oke, kita proyeksikan. Kita cek. Oke, ini sudah betul ya. Pas. Nah, seperti itu caranya. Sudah dapat bagian lantai. Bagian bawahnya ya. Nah, bagian bawahnya sudah dapat. Inilah hasil perspektif dengan bentuk memotong. Ya, kita sudah dapat bagian lantai bawahnya. Yang ini ya. Ini boleh kita tandain. Nah, sebelum nanti kita tebalkan garisnya. Nah, ini sementara kita tandai dulu warna merah ya. Dan ini harus lurus, jangan sampai garisnya bengkok. Oke. Ya, begitu. Sudah dapat sampai situ ya. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya adalah lantainya kan tadi sudah dapat ya. Kita sudah buat, sudah jadi seperti ini. Sekarang kita buat plafonnya ya. Kita buat plafonnya. Nah, dengan cara yang sama, sebetulnya mudah untuk membuat plafon. Caranya pertama kita tarik ketinggian dinding. Nah, kita tadi kan sudah buat tampaknya mau yang dari kanan boleh yang ini ya, atau dari kiri boleh yang ini. Kita bisa pakai dua-duanya ya. Nah, kita tarik ketinggian bangunannya atau dindingnya. Nah, ini kita proyeksikan ke garis X. Garis X-nya kan ini ya. Nah, ini garis X-nya kita proyeksikan. Nah, seperti itu ya. Nah, kita sudah dapat garis X-nya. Ketinggiannya di sini. Nah, setelah itu dari garis perpotongan X ini untuk menentukan garis C atau titik C dan titik D, maka kita proyeksikan dari titik potong ini ke titik hilang 1 ya, ke kanan, ke titik hilang 1. Nah, ini kita proyeksikan. Nah, kita tarik ini. Ini harus lurus seperti biasa ya. Kita tarik, garisnya juga tetap tipis. Nah, seperti itu.
Dan secara otomatis kita sudah dapat titik C, ini titik C-nya ya. Nah, ini kita tandain, ini titik C-nya. Nah, ini titik C aksen, titik C aksen 1 ya. Dan ini titik C aksen, maaf, ini titik D. Titik D aksen 1. Titik C aksen, ini titik D aksen. Gitu ya. Lalu selanjutnya kita mencari titik A aksen. Dari titik D kita tarik ke titik hilang 2 ke kiri ya, ke sini. Dari titik D aksen. Nah, ini kita tarik, kita proyeksikan, kita garis. Ya, ini kita sudah dapat titik A-nya. Ada di sini ya. Ini titik A aksen. Nah, gitu ya. Titik A aksen sudah dapat. Sekarang kita mencari titik dari titik A ke titik B. Nah, dari titik A aksen ini kita tarik ke titik hilang 1 ke kanan, ke sini ya. Nah, kita proyeksikan garisnya, kita tarik. Hati-hati ya, harus hati-hati. Tarik. Ya, kita sudah tarik dan kita akan mendapatkan titik B. Titik B-nya di sini. Inilah titik B aksen. Nah, gitu ya. Dari titik B aksen ini, kita balik lagi ke titik C. Gitu ya. Kita tadi berangkat dari titik C, maka dari titik B harus balik lagi ke titik C. Nah, dari titik B aksen ini, kita tarik ke titik hilang 2. Gitu ya. Kita tarik ke titik hilang 2, dan dia akan berpotongan di titik C aksen. Kita tarik. Ya, kita sudah dapat ya. Ini titik C aksen, D aksen, A aksen, B aksen. Nah, dengan demikian kita sudah dapat ini bagian plafonnya ya, atau ketinggian bangunannya. Nah, ini kita tandain. Ini kita tandai bagian atasnya nih sebelum nanti ditebalkan gitu ya. Ya. Jadi sebetulnya mudah ya kalau kita sudah paham tadi cara membuat bidang lantainya, sehingga bidang plafonnya pun menurut saya tidak terlalu sulit ya. Nah, ini sudah dapat. Ini bagian lantai, ini bagian plafonnya. Sekarang kita hubungkan gitu ya. Ini kita hubungkan dindingnya. Dindingnya kita hubungkan. Karena kalau sudah ketahuan seperti ini, kita dengan sangat mudah tinggal menarik ketinggian dindingnya. Nah, ini sudah bisa ditebalkan. Kita coba tebalkan ya. Dengan menggunakan pensil yang agak tebal. Nah, kalau saya di sini pakai spidol ya. Nah, ini tinggal ditebelin. Ya. Ya, gitu ya. Nanti ada bagian yang tidak terlihat. Nah, ada bidang yang tidak terlihat. Inilah yang nanti akan kita kasih apa itu namanya, garis yang putus-putus ya. Ini nanti digaris putus-putus karena bidang ini tidak terlihat. Nah, gitu ya. Lalu yang ini juga garisnya putus-putus karena dia tidak terlihat. Nah, ini tidak terlihat. Lalu yang ini juga sama, tidak terlihat, dia garisnya putus-putus.
bidangnya terhalang ya. Yang ini juga sama. Nah, ini bisa pakai H, bisa pakai F gitu ya. Lalu yang ini satu lagi. Nah, ini sudah kita tandai berbeda ya. Sementara yang luar ini garisnya tebal. Ini garisnya tebal. Karena dia bidangnya terlihat. Jadi garisnya tegas gitu ya. Iya. Oke, sudah jadi nih gambar perspektif dengan apa namanya memotong ya, objek yang memotong dengan metode kantor. Kita cek sekarang di atas posisinya kan memotong yang ini ya. Nah, kita cek ke bawah, ya ini juga memotong. Betul, berarti ini gambar sudah betul ya. Sudah betul dan sudah sesuai dengan teori yang kita pakai ya untuk metode perspektif kantor pada objek yang memotong garis bidang gambar. Nah, ini masih polos ya, nanti kita lengkapi dengan atapnya ya. Baik, kita lanjutkan kembali sekarang bagaimana caranya kita membuat atapnya ya. Ini kan objeknya sudah jadi. Kita coba untuk melengkapi dengan atap ya. Nah, caranya kita buat terlebih dahulu di gambar tampak ini, tampak yang kanan, yang ini ya. Kita lengkapi ini gambarnya dengan atap. Nah, atapnya sudutnya mau dibuat 30 derajat boleh, 40 derajat juga boleh ya. Nanti disesuaikan dengan material penutup atap yang dipakainya. Misalnya ini genteng ya. Nah, kita menggunakan misal kemiringannya 45 derajat. Nah, caranya seperti ini, membuat kemiringan 45 derajat dengan mistar 45 derajat ya. Nah, kita buat. Nah, ini sudah dapat. Lalu kita buatkan untuk tritisannya 1 meter ya. Nah, ini kita tandain 1 meternya untuk tritisan. Nah, tritisan itu garis lisplang ya, garis lisplang luar. Nah, ini kita tandai, ini tritisannya, ini juga tritisan. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu kita gambarkan, diperjelas garis atapnya. Nah, seperti ini. Kita tebalkan. Yang ini juga kita tebalkan. Nah, seperti ini. Lalu kita buat ketebalan lisplang. Ketebalan lisplangnya 20 cm ya. Nah, ini 20 cm atau 30 juga boleh. Bahkan ada yang 40 ya. Nah, ini kita buat ketebalan lisplangnya. Ini juga kita sama, kita tebalkan. Nah, lalu kita garis. Nah, seperti ini ya.
Kita proyeksikan ke atas ya. Nah, inilah yang disebut dengan lisplang atap ya. Nah, ini kita sudah buat ya, bentuknya seperti ini ya atapnya. Ini namanya atap pelana ya. Atap yang yang sangat populer, banyak digunakan. Nah, ini atap pelananya. Lalu atap ini kita bisa tarik ke samping ke tampak yang ini ya. Ini kita bisa proyeksikan. Kita tarik, kita garis ininya, ini ketinggian ini. Garis, kemudian ini juga kita garis gitu ya. Nah, ini kita buat, kita luruskan garisnya. Nah, begini ya. Ini diproyeksikan. Lalu kemudian ini list pelangnya tadi atau tritisannya 1 meter tadi ya. Nah, terus kita garis. Nah, kita tebalkan ini. Kita buat ke samping kiri. Nah, yang kanan juga. Tarik ya. Lalu yang ini juga kita tebalkan. Ya. Yang ini juga sama list plangnya ya, yang tadi tritisan. Yang bawah juga sama. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita hapus garisnya. Yang ini juga bisa dihapus. Nah, ini kita sudah bikin atapnya ya. Sudah selesai, bikin gambar tampak atapnya sudah selesai. Nah, sekarang bagian atas ini yang didenahin nih, yang belum dilengkapi dengan atap. Jadi kita gambarkan juga bagian atas denah ini nih. Kita lengkapi dengan atap. Kita buatkan garis tritisannya. Tadi 1 meter ya tritisannya. Lalu kita garis. Nah, ini di garis. Pakai pensil dulu nggak apa-apa ya. Nah, nanti tinggal ditebalkan sedikit. Ini juga 1 meter. Tritisannya sama. Ini juga 1. Nah, terus setelah itu kita tandai ya. Kalau pakai pensil nanti bisa ini di buat agak tipis ya, atau agak tebal dikit juga tidak apa-apa. Pakai F ya, pensil F. Nah, ini garisnya tegas aja nggak apa-apa. Lalu kemudian yang bawah, yang ini. Nah, ini juga kita tebalkan sedikit. Lalu yang ini juga sama, kita tebalkan juga. Nah, begitu ya. Garisnya bisa kita hapus sedikit nih biar tidak mengganggu. Nah, terus kita buat garis bubungan ya, garis bubungan atap. Nah, caranya mudah, kita tinggal bagi 2 saja ini. Bagi 2. Kita cek, oh ternyata 6 meter ya. Totalnya 6 meter, kita bagi 2. Nah, berarti di 3 meter.
kita garis, buat garis bubungan ya, atau garis as atap. Nah, garis as atap atau garis bubungan ini kita garis. Nah, begitu. Oke, ini kita sudah selesai membuat atap tampaknya ya. Ini kita bisa kasih nama di sini, ini tampak samping kiri ya. Ini tampak depan. Nah, ini tampak depan. Nah, ini ya. Oke, ini udah kita buat gambar tampak samping kiri, tampak depan, atapnya juga sudah kita buat. Baik, sekarang kita lanjutkan membuat atap untuk bangunan ini ya, atau rumah ini. Nah, kita proyeksikan terlebih dahulu garis-garis atap yang sudah dibuat tadi ke titik mata ya. Nah, ini kita proyeksikan satu-satu. Kemudian yang ini juga, yang di belakang, yang di ujung ini ya. Nah, nih bisa kita kasih kode ya. Misalnya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8. Nah, misalnya begitu ya, kita kasih nomor. Lalu yang nomor 6 juga, yang nomor 6 ini kita proyeksikan. Yang nomor 2 ini juga ditarik ke titik mata. Lalu nomor 7, nah nomor 7 yang ini kita tarik ke titik mata. Nomor 5, nah nomor 5 ini kita tarik ke titik mata. Nomor 8 kita tarik juga ke titik mata. Nah, seperti ini ya. Sudah kita proyeksikan semua ya. Nah, sekarang garisnya sudah mulai banyak ini. Jadi harus hati-hati, harus jeli. Kalau tidak kita bisa salah ya. Nah, sekarang kita membuat ampiknya dulu ya. Membuat ampik kita tentukan dari titik 7 yang ini ya, dan titik 8. Nah, ini titik 7-nya kita proyeksikan terlebih dahulu garis-garisnya ke bawah. Nah, ini kita tarik, kita buat garis vertikal, secara vertikal ya. Nah, ini kita semuanya ini harus ditarik sejajar dengan garis X ya. Nah, ini kita tarik, kemudian yang ini juga kita tarik. Semua ini harus ditarik, harus diproyeksikan. Terus yang ini, yang belakang ini, nah ini garisnya hampir berimpit ini ya. Ini harus hati-hati kita menarik titik 3 ya, garis 3 ini. Nah, lalu yang 8, lalu yang 6,
kemudian yang 2 ini. Ya, ini sudah semua kita proyeksikan ke bawah. Sekarang kita tarik ketinggian atapnya ya, ketinggian atapnya nih, atap pelana ini kita tarik garisnya ke garis X ya, ke garis ukur yang sesungguhnya. Nah, ini kita tarik, kita proyeksikan sini. Nah, gitu ya. Lalu kemudian dari situ kita proyeksikan ini dari titik potong ini ya. Kita proyeksikan ke titik hilang 1 ya. Ke titik hilang 1 kita proyeksikan. Nah, ini tarik ke titik hilang 1 sampai dia menyinggung di titik D ya, di titik D. Nah, ini ya seperti ini ya. Nah, ketemu di titik D ya, ini nih. Nih, dia berpotongan di dinding D ya, di dinding D. Lalu dari situ kita proyeksikan lagi ke titik hilang 2. Nah, ini hati-hati ya, karena dia berbeda dengan yang menyinggung garis bidang gambar. Ini kan yang memotong ya. Nah, kita tarik ke titik hilang 2 sampai dia bersinggungan di titik 7 ini ya, titik 7. Di sini. Ini titik 7. Ini titik 7 ini adalah ampignya ya, atau segitiga atapnya. Nah, setelah ketemu maka kita hubungkan titik 7 ini ke titik A ya, dari titik 7 ke titik A. Ini kita hubungkan dari titik 7 ke titik A, lalu dari titik 7 ke titik D. Gini ya. Dari titik 7 ke titik D kita hubungkan juga. Nah, kita sudah dapat nih ampiknya tuh, segitiganya ya. Segitiga apa itu namanya? Atapnya ya. Terus kemudian dari titik 7 ini kita akan mencari titik 8 ini ya. Titik 8 ini kita bisa peroleh dengan cara menarik dari titik 7 ke garis atau ke titik hilang 1. Nah, ini tarik ke titik hilang 1, maka kita akan mendapatkan titik 8. Ini ya titik 8-nya nih. Perhatikan. Ini tarik ke bawah. Yang ini kita cek ke bawah. Nah, ini dia titik 8-nya. Nah, ini ya. Ini hati-hati betul ini. Kita cek, tarik ke bawah. Ini titik 8-nya. Nah, ini titik 8-nya kita sudah dapat. Lalu dari titik 8 kita hubungkan ke titik B. Ke sini ya. Hubungkan ke titik B. Dari titik 8 juga kita hubungkan ke titik C. Ke sini ya. Nah, ke titik C. Ini kita hubungkan ke titik C. Nah, seperti itu. Maka kita sudah dapat apa namanya? Ampig untuk atapnya ya. Nah, sekarang kita coba tebalkan. Kita tebalkan. Itu yang ini juga ya, itu ya. Terus yang ini juga, ini kita tebalkan garisnya. Terus yang ini juga
Nah, itu ya. Sementara yang belakang ini garisnya putus-putus karena dia tidak terlihat. Nah, ini putus-putus. Nah, begitu. Nah, sekarang sudah jadi kan bentuk eh, atapnya ya. Ampiknya dulu kita buat ini. Baru ampiknya ya. Tinggal nanti kita atapnya kita lengkapi dengan atapnya ya.